새끼가 이씨. 부탁드리겠습니다. 현장에 이상한 이만치 깔끔하게. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama Hunter with a Scalpel. Kayaknya seru sih. Bagaimana reviewnya? Ini dia. Bye Mimin. Dr. So Se-hyun adalah ahli forensik yang dikenal pinter banget dan juga sangat-sangat ahli di bidangnya. Jadi ketika dia datang ke lokasi kejadian untuk mengungkapkan apa yang terjadi, dia selalu membuat dirinya seolah-olah dialah si serial killernya. Dengan begitu, Se-hyun bisa menganalisa untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Jadi dia bilang sama detektif yang bertugas di sana bahwa pelakunya itu kemungkinan psikopat ataupun orang yang sedang menggunakan obat-obatan. Nah, kata polisinya bahwa mereka juga lagi memeriksa beberapa orang di ruangan yang lagi make obat. Nah, pergilah Se-hyun ke sana dan ada dua orang yang dia curigain. Yang pertama kayaknya bukan dia pelakunya. Kemudian yang kedua terlihat sangat-sangat santai, apalagi ketika dia kasih pisau tersebut, orang itu juga terlihat sangat santai dan juga ketawa, ditambah lagi dia juga dalam pengaruh obat-obatan. Nah, dari sinilah Se-hyun tahu bahwa dialah pelakunya. 새끼가 이씨. Gak butuh waktu lama, Se-hyun bilang bahwa pisau tadi adalah milik si pemuda tadi dan dialah pelakunya. Sementara itu, ini adalah Jung Jung-hyun di mana dia berprofesi sebagai detektif. Jadi pada hari itu dia lagi bertugas untuk mencari psikopat bersama rekannya yang bernama Jong Chang-jin. Cuma si Jong Chang-jin ini kan ketika dia lagi makan di supermarket, dia melihat ada seorang anak yang mencuri coklat. Jadi dia bawalah anak tersebut ke mobil dan dia bilang sama Jung-hyun, udah kita bawa aja ke kantor polisi. Tapi Jung-hyun bilang, enggak, kan kita lagi mengintai seseorang. Terus tiba-tiba dia melihat orang yang mencurigakan, lalu dia kejarlah orang itu. 앉아. 앉아. Ada hal hampir aja dapat, tapi orang tersebut berhasil lolos. Nah, terus seperti biasa, Se-hyun setiap harinya memeriksa apa yang terjadi pada korban-korban yang dikirimkan ke mereka untuk dianalisa. Karena kan mereka emang ahli forensik. Cuma dalam timnya dia kan mereka ada 3 orang tuh. Nah, ada salah satu yang anggotanya yang merupakan seorang cowok. Jadi dia itu terlihat kurang suka dengan Se-hyun karena mungkin Se-hyun suka merintah-merintah dia. Ditambah lagi Se-hyun marah ketika perintah dia tidak diturutin, terutama ketika mau analisa anti narkoboy dari si korban. Terus Jung-hyun dia dimarahin sama bosnya gara-gara nggak becus dan nggak bisa menangkap orang yang dia kejar tadi. Dia sudah mencoba untuk menjelaskan tapi tetap aja nggak didengarkan, malah dilemparin barang-barang ke arahnya dia. Kemudian seniornya langsung ngebawa dia keluar dari sana dan berdiskusi kembali. Sementara anak yang mereka bawa itu dikonfirmasi bahwa dia tinggal sama adiknya dan juga neneknya. Cuma wali mereka nggak bisa datang karena neneknya baru aja mengalami kecelakaan terjatuh, jadi sedang dirawat di rumah sakit. Jadinya setelah itu Jung-hyun bertugas untuk mengantarkan anak tersebut pulang. 회장이 오셨. Dan pria ini yang disebut sama si ibu sebagai Pak Choi, dia itu adalah seorang penatu ataupun tukang laundry di daerahnya dan kakinya pincang pada saat itu. Dan dia juga cukup suka menonton acara yang menampilkan So Se-hyun dan kebetulan dia juga menjadi idola para wanita dan juga emak-emak di lokasinya. Walaupun gerak-geriknya cukup mencurigakan. Terus kan Wee Jung-hyun akhirnya mengantarkan anak yang mereka tangkap tadi untuk pulang sampai anak itu benar-benar aman sampai ke rumah. Dia juga memberikan coklat yang dicuri si anak tadi karena dia udah beli, dan juga beberapa coklat lainnya diberikan juga kepada adik dari anak tersebut. Nah, dia memastikan bahwa mereka benar-benar pulang ke rumahnya dengan selamat. Barulah Jung-hyun pergi dari sana karena dia merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak itu. Nah, untuk Se-hyun, dia kan baru pulang tuh dari acara yang dia diundang tadi di televisi. Lalu ketika dia jalan pulang, dia melihat ada kucing yang kelaparan dan dia kasihlah makan. Tapi ibu-ibu
yang tokonya ada di dekat sana marah sama Sehyun karena dia terus-terusan memberi makan kucing sehingga kucing itu terus berkeliaran di depan si toko si ibu itu dan dia nggak suka gitu. Tapi Sehyun tidak menghiraukan ibu itu dan langsung pergi gitu aja. Walaupun si ibu itu agak emosi dengan Sehyun. Nah, sampainya dia di kantor, dia melihat laporan forensik yang dia kerjakan itu dikembalikan dan dia merasa kesal akan hal tersebut. Nah, terus akhirnya kita ditunjukkan nih siapa sih psikopatnya. Ternyata si psikopat itu suka juga menonton acara yang menampilkan Dr. So Sehyun dan kali ini dia juga sedang mengerjakan sesuatu di mana dia udah menghilangkan nyawa seseorang dan dia menjahitnya menggunakan benang yang kayak gini benangnya guys. Setelah itu dia meninggalkan korban di sebuah tempat dan keesokan harinya korban tersebut langsung diidentifikasi oleh polisi. Nah, karena korbannya itu udah busuk dan juga keadaannya udah parah banget, akhirnya polisi membutuhkan bantuan ahli forensik untuk mengidentifikasi apa yang terjadi kepada mayat tersebut. Makanya setelah itu Jung Hyun menemui Sehyun untuk meminta bantuan. Nah, awalnya kan dia itu mencoba untuk akrab nih sama Sehyun, tapi Sehyun langsung to the point, dia bilang mana berkasnya. Dia nggak butuh basa-basi dari Jung Hyun. Terus ketika Sehyun lagi memeriksa berkas-berkasnya, Jung Hyun juga sempat menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada tubuh tersebut dan banyak banget hal-hal yang janggal terhadap tubuh yang mereka temukan. Terus Sehyun bilang oke, nanti biar dia cek dulu aja, dan kalau misalkan sudah selesai dia cek secara keseluruhan, barulah dia bisa menyimpulkan apa yang terjadi kepada korban tersebut. Nah, setelah itu Sehyun bilang sama Jung Hyun, oke, tunggu aja, nanti dia bakal cek. Setelah itu dia sama timnya langsung melakukan pengecekan kepada korban tersebut. Dan ketika mereka cek, kondisinya emang udah parah banget, bahkan matanya itu udah ada ulatnya kayak gini. Terus mereka juga mengecek bahwa bagian leher dari si korban itu ada disuntik dan juga bagian tulang lehernya itu sudah mengalami patah. Jadi itu satu dari beberapa hal yang membuat korban itu kehilangan nyawanya dan semua mereka catat dan juga mereka dokumentasikan. Terus ketika mereka cek di bagian perutnya itu mereka menemukan bau cairan pembersih Lex. Dan setelah itu ada hal lain yang juga mereka temukan yang cukup mengejutkan. Di bagian kakinya ada beberapa benda lain yang juga mereka temukan dan juga kata salah satu rekannya Sehyun, kayaknya kamu harus lihat ini deh, ada hal yang aneh banget. Di bagian perutnya mereka temukan benang yang Sehyun itu kenal banget benangnya, dimana sewaktu kecil dia sering memainkan benang tersebut. Kalau misalkan benang itu punya orang yang dia kenal, berarti orang itulah si psikopatnya. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.